Pada Bapak Muhammad Syahrimin yang mewakili warga RT 12 dan takmir termasuk keluarga kerukunan Madura. Untuk acara berikutnya mau ikut dilaksana, insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Lain Besar. Monggo Pak Yai, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri rasul. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya, saya muliakan Kiai Haji Muhammad Abdul Qadir, pengasuh pondok pesantren Nasional Khalil Kalimantan Timur, yang sangat kami hormati dan muliakan, yang saya muliakan Ketua KKDR sekaligus sebagai Sahibul Hajah, Sahibul Bed, yang sangat kami hormati, yang saya muliakan Ketua Takmir dan Imam Nurul Khalil, yang saya muliakan hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita mencatatkan hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan kebesarannya, dengan kebesaran Allah, alhamdulillah, sampai malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan memberikan kita umur panjang, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bertatap muka duduk bersama di tempat yang mulia ini, guna bersama-sama memperingati Isra Mi'raj Rasulullah SAW pada bulan Rajab ini, 30 Rajab 1447 Hijriah. Ada malam yang oleh umat Islam hampir di seluruh dunia dianggap malam yang penuh sejarah, dianggap malam suci, dianggap malam keramat, kemudian dimuliakan, dikagumi dan dirayakan tentu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini kita lakukan sebagai bukti kecintaan kita kepada baginda Rasul, bukti kesetiaan kita kepada Nabi Muhammad, bukti keimanan kita kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Rasulullah SAW. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sadiqun fi jahil ma akhbara bi. Semua yang dikabarkan disampaikan Rasulullah sadiqun fi jahil ma akhbara bi, semuanya benar. Baik yang disampaikan Rasulullah itu masuk di akal atau tidak masuk di akal. Karena ketika kita memasuki mukjizat Nabi dan karamatil auliya, karamah para wali, kita tidak bisa menggunakan logika akal, gunakan iman. Nabi Ibrahim ketika dibakar, begitu besarnya, begitu banyaknya kayu yang dipersiapkan untuk membakar Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim malah kedinginan. Ini tidak masuk di akal. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah wafat, sudah meninggal puluhan tahun, dengan didatangi, dibangunkan, bangun. Ini tidak masuk akal kalau diukur dengan logika. Nabi Musa begitu
memukulkan tongkatnya, lautan menjadi belah kering. Nabi Musa begitu melemparkan tongkatnya menjadi ular yang besar yang bisa memakan ular kecil punya orang kafir. Ini tidak masuk akal kalau diukur dengan akal, tapi kenyataannya begitu. Jadi waktu tahun itu disebut dengan Amul Husni, Amul Hasan, tahun yang berduka, di mana Nabi sedih karena istri tercintanya Siti Khadijah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian termasuk pamannya yang melindungi Nabi Muhammad, Abu Thalib, juga dipanggil oleh Allah. Secara berkata, walaupun Abu Thalib tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad, tapi melindungi Nabi Muhammad, dan istrinya Siti Khadijah menghibur Nabi Muhammad. Keduanya dipanggil oleh Allah. Kemudian Nabi Muhammad pergi ke Taif. Siapa tahu ada diterima, dapat dukungan. Dari Mekah ke Taif itu kurang lebih 100 kilo ditempuh dengan jalan kaki Rasulullah. Ternyata begitu nyampe, penduduk Taif itu lebih bengis, lebih jahat daripada penduduk Mekah waktu itu, kafir Quraisy. Rasulullah dihujani dengan batu, ya. Dan Muhammad pulang dan berbaring antara dua sahabatnya, Sidin Hamzah dan Sidin Abu Ja'far di Jadi Ismail dekat Ka'bah. Ada sebagian yang riwayat bahwa Nabi Muhammad dijemput di jebol rumahnya, atapnya oleh malaikat Jibril dan malaikat Rahman yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, malam ini tidak perlu kau bertasbih kepadaku. Malaikat mau Israel, malam ini tidak perlu kau mencabut nyawa. Malaikat Jibril berkata, ya Rabb, apakah ini pertanda akan datang kiamat? Tidak. Tapi kau turun ke bumi, kau jemput kekasihku Muhammad, kau ambil buruk. Malaikat Jibril kemudian masuk ke taman surga. Di taman surga itu kurang lebih 2 juta buruk. Banyaknya. Buruk itu lebih kecil dari kuda, berwarna putih, ekor yang Madura, cepat seneka. Satu pandangan kali saya katakan bisa tasuk satu loncatan. Di antara 2 juta, kurang lebih 2 juta buruk itu ada satu buruk yang menyendiri, agak kurus, karena setiap buruk itu di keningnya, di dahinya ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Buruk yang saat itu begitu minum di kolam. Nah, kita kalau biasanya melihat air kan wajah kita kelihatan dalam air, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sejak itu buruk itu nggak enak makan, nggak enak tidur, nggak enak makan, nggak enak minum. Maka itulah yang dihampiri, yang didekati oleh malaikat Jibril. Kenapa kamu tidak enak makan, minum, dan kamu kurus? Buruk menjawab, saya ingin ketemu, sudah tak tertahankan, saya saking kangennya ingin bertemu dengan yang bernama Muhammad. Maka Bapak Ibu, kalau banyak bersolawat, kangen betul kepada baginda Rasul, insya Allah nanti akan diketemukan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian dibawalah, ya, dibawa buruk itu menghadap apa untuk menjemput Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dibawa dari Masjidil Haram ini. Nabi Muhammad diisrakan oleh Allah menuju Baitul Maqdis di Palestina, Masjidil Aqsa, kurang lebih 1.500 kilo. 1.500 kilo. Kemudian backgroundnya langit 1 sampai ke 7, Sidratul Muntaha dan Mustawa. Ini kira-kira kalau kita menggunakan akal, makanya
ketika Rasulullah pagi harinya menyampaikan kepada penduduk Mekah, ini senang Pak. Abu Jahal itu paling senang mau apa? Ini menguntungkan saya. Yang tadinya Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin itu kan termasuk orang Quraisy. Tapi ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, ya menjadi musuh. Al-Amin itu orang yang sangat dipercaya, yang sangat jujur, amanah. Makanya ketika Rasulullah menyampaikan bahwa saya tadi malam diisrakan, ya sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian naik lagi. Ini Nabi Abu Jahal kemudian berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, apakah kau berani kalau saya kumpulkan penduduk Mekah ini, kamu menyampaikan hal tersebut? Kata Rasulullah, berani. Berani. Jadi kata Abu Jahal, saya kemarin-kemarinnya masih agak percaya sama kamu, tapi mulai pagi hari ini kau sebagai orang pembohong. Apa masuk akal kamu diisrakan dari sini semalam, ya sebelum subuh sudah datang. Bahkan kemudian waktu itu ada arsitek ya bertanya pintu Masjidil Aqsa jendelanya berapa, pintunya berapa, ya. Kemudian Allah tidak ingin mengecewakan hambanya, didatangkan. Ini mukjizat, orang lain tidak bisa melihat, tapi Nabi Muhammad melihat, tinggal menghitung pintu Al-Aqsa dengan kemudian dijawab. Kata arsitek itu, kok betul ya, tapi tidak iman. Malah orang arsitek itu mengatakan, hebat sihirmu Muhammad. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan bahwa tadi malam saya diisrakan oleh Allah, sebelum subuh sudah Rasulullah ada di Mekah, orang yang beriman ada keraguan. Orang yang sudah Islam yang beriman pun ini ada keraguan. Yang kafir sama kafir. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar datang. Ya kalau bahasa kita mungkin ada apa ini kok rame-rame. Kata Abu Jahal, ini sahabat gue ini mau lepak ini ketahuan betul pembohong. Mana ada orang Isra dari Masjidil Haram ke Palestina kemudian naik lagi. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kalau Nabi Muhammad yang menyampaikan lebih ahli dari ini saya percaya. Lebih ahli dari ini saya percaya. Maka Sayyidina Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalau dulu mungkin ada orang yang kurang percaya. Nah, kalau sekarang kebangetan. Sekarang walaupun bukan mukjizat, ngirim foto ke Mekah itu kan berapa menit? Kalau ukur logika, semut kalau jalan kaki dari sini ke Jawa, pipi itu hanya 1 tahun kan yang nggak tembus semut. Tapi pernahkah kita bayangkan kalau semut itu ada yang bawa, sampai masukkan satu ke pesawat dari Lengkol, balik papan ke Jawa, jalan sebentar, kembali ke kota, sehari pipi semut itu. Kenapa? Ada yang bawa. Subhanallah di asra. Nabi Muhammad dijemput, dibawa kendaraan. Makanya ketika sebelum Nabi Muhammad menaiki buruk ini berontak. Sampai mereka dia berkata, demi Allah, tidak ada makhluk yang lebih mulia daripada orang yang akan menaiki kamu. Maka kemudian buruk itu meneteskan air mata, diam, merasa malu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih diteruskan sedikit lagi karena ini belum Isra. Nah, ini Nabi Muhammad kemudian dibawa oleh malaikat Jibril, dibawa ke sumber Darjat, kemudian dioperasi, hatinya diambil, kemudian dikembalikan menuju Baitul Maqdis di Palestina. Di tengah jalan Nabi Muhammad mencium aroma yang sangat harum. Nabi Muhammad bertanya, ya Jibril, itu aroma apa kok harum sekali? Ini hamba Allah ya Muhammad, tukang sisirnya Fir'aun, anak putri Fir'aun. Ketika
Masyito itu menyisir putrinya Fir'aun, sisirnya jatuh. Kemudian Masyito berkata, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, celaka Fir'aun. Putrinya Fir'aun bertanya, wahai Masyito, apakah kau punya Tuhan selain ayahku? Masyito menjawab, iya, Allahku dan Tuhanmu adalah Allah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Kalau begitu akan saya sampaikan kepada ayah. Sampaikan saja. Masyito sempat dirayu oleh Fir'aun, karena Masyito tetap mempertahankan tidak mau bertuhan kepada selain Allah. Kemudian dibikinkan kuali wajan dari tembaga yang beratus diisi dengan minyak mata. Masyito itu punya suami, punya anak dua. Ketika suaminya dilempar langsung kering, termasuk anak yang pertama langsung kering. Tapi ketika anak yang digendong ini akan dilempar, naluri sebagai seorang ibu ada perasaan, ada keraguan. Maka anak yang digendong, anak yang kedua itu berkata, yang usianya mungkin hitungan hari atau bulan, ibu jangan ragu, kita dalam posisi yang benar, jangan ragu. Maka dalam sejarah itu ada 4 bayi yang bisa ngomong, termasuk anaknya Masyito yang menjadi saksi akan dilempar minyak yang mendidih itu. Kemudian Nabi Musa, kemudian saksinya Kejura, yang termasuk saksinya Nabi Yusuf dan Zulaikha. 4 ini ya. Jadi bentang ini belum ada bayi yang usia 3 hari bisa ngomong, belum ada ya. Maka kemudian harum ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian Rasulullah sikat-sikat ya, termasuk Rasulullah menuju Baitul Maqdis ini melihat ada orang yang kanan megang daging bagus, super lah, yang kiri daging busuk, tapi yang dimakan yang kiri. Rasulullah bertanya kepada mereka, Jibril, orang itu siapa? Kok daging yang bagus yang kanan tidak dimakan, kok justru makan yang busuk? Itu salah satu orang yang punya istri halal, punya istri halal tapi lebih suka bermalam di wanita yang tidak dihalalkan, lebih suka yang diharamkan, padahal di rumah ada istri yang halal. Itu tanda-tanda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu Rasulullah nyampe ke Baitul Maqdis, kemudian ada malaikat Adam. Oh, ini bawa malaikat ke depan mau masjid. Oleh malaikat itu yang diambil tangan antara Rasulullah, dibawa ke depan untuk menjadi imam. Dan kemudian diikatlah burungnya itu di batu. Kemudian Rasulullah naik ke langit pertama dengan tangga yang dibuat dari emas. Ya, pintu pertama yang menjaga malaikat Ismail, pintu hafal. Pertama, langit pertama itu Nabi Muhammad melihat orang yang duduk di kursi besar tinggi. Nabi Muhammad bertanya, itu siapa ya Jibril? Itu adalah kakekmu ya Rasul, Nabi Adam. Kenapa kalau melihat ke kanan kok senyum, senang, tapi giliran melihat ke kiri menangis? Itu satu contoh wahai Muhammad, ketika keturunannya diterima ruhnya, ya, husnul khotimah, kemudian ruhnya melalui yang kanan dan menuju pintu surga. Maka Nabi Adam begitu menoleh ke kanan, dia senyum dan senang bahagia. Tapi ketika menoleh ke kiri menangis, keturunannya yang banyak kemaksiatnya, dosa kepada Allah belum diampuni, kemudian ruhnya diterima dari sebelah kiri dan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim Khalilullah. Dan kemudian naik lagi Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu Bapak Ibu pohon yang sangat besar. Satu daun ini bisa menaungi 1 Kalimantan mungkin. Kalau dia saking besarnya, buahnya seperti buah kelapa.
Setiap daun ada penjaganya satu malaikat dan ada belalang yang terbuat dari emas. Ini kalau di kota ada ibu-ibu setelah subuh paling ya pergi ngambil belalang emasnya itu. Nah, itu namanya Sidratul Muntaha. Dan di pohon Sidratul Muntaha itu ada 4 sungai, namanya Sungai Dohir dan Sungai Batin. Sungai Dohirnya itu yaitu yang sekarang Sungai Nil dan Sungai Furon. Saya cuma bisa ngomong ini. Mungkin jemaah lingkungan Nurul Hol ini ada yang pernah nyampe mungkin dalam masjid sana. Nggak tahu Sungai Furonnya di mana. Yang 2 sungai di bawah pohon Sidratul Muntaha itu adalah menuju surga. Satu sungai khusus madu, Bumi. Baiklah. Nah sekarang madu itu satu botol itu 600 kalau yang asli. Kalau yang 100 itu nggak asli. Kalau yang asli ada orang bawa dari Madura itu 600, 500. Nanti nggak perlu beli 500, pokoknya tinggal minum. Ada sungai khusus madu dan yang kedua adalah sungai Khamar. Jadi bagi jemaah yang sekarang kepingin Khamar tapi karena takut sama Allah diharamkan, ditahan, nanti di surga akan mendapat sungai yang khusus dari Khamar, lebih besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari Sidratul Muntaha itu kemudian Rasulullah juga naik ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu lurus ke Ka'bah. Kalau melempar batu itu mungkin jatuh di Ka'bah. Baitul Ma'mur itu setiap hari malaikat kurang lebih 70.000 masuk dan nggak pernah keluar di Baitul Ma'mur. Maka kemudian Rasulullah, malaikat itu sudah nggak bisa ngantar lagi. Gak bisa ngantar lagi. Nabi Muhammad naik mengajak mereka Jibril, ayo Jibril, tapi mereka Jibril sudah gak bisa. Ya, Nabi Muhammad naik lagi berhadapan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi walaupun Nabi Muhammad naik begini bukan berarti Allah di atas, enggak. Kemudian kalau kepingin melihat musola Nurul Hol ini naik ke pohon kelapa, bukan musola ini berarti di atas. Pokoknya sekarang kalau usah kayak gitu. Jangankan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Jangankan mikirin kata Allah, kita mikirin makhluk Allah saja. Ada makhluk itu yang jalannya enggak lurus, enggak ke depan, enggak ke belakang, ke samping. Nah, kita aja nggak nyampe begini, kepiting. Ada makhluk Allah itu yang nggak bisa mundur, tapi ke depan terus jalannya, ular. Ada makhluk Allah itu yang jalannya mundur terus, tapi nggak bisa maju. Waktu kita kecil dulu, waktu SD, surut-surut di samping rumah itu banyak. Nah, kita mau mikir itu sudah nggak mampu, apalagi mikirin ketika Rasulullah berhadapan dengan Allah, kata Rasulullah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, kata Allah. Nabi Muhammad, bahasa kita itu nggak egois, walaupun berhadapan dengan Allah masih ingat kepada kita umatnya ini. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Mudah-mudahan keselamatan atas kami dan atas hamba-hambamu yang soleh Allah. Para malaikat kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya tutup, memang sholat ini yang diwajibkan 50 waktu. Kemudian setelah Nabi Muhammad turun ke langit 6 ketemu dengan Nabi Musa, berapa sholat yang diwajibkan oleh Allah? 50 waktu. Umat yang lemah, kecil-kecil orangnya, Bani Israel saja, orang yang tinggi besar tidak mampu kalau sampai 50 waktu. Coba aku kembali minta keringan kepada Allah, kembali nanti kita dikurangin 5, kembali lagi, kembali 5 ini bertemu dengan Nabi Musa di langit kan nggak maaf, Rasulullah akan turun, tinggal 5, kembali lagi nggak mampu. Saya malu kepada Allah. 5 waktu itu Pak sama dengan 50 waktu. Sama, 1 sholat zuhur sama dengan 10 sholat zuhur.
Maka kata Rasulullah, umatku umat yang diistimewakan oleh Allah. Bagaimana nggak diistimewakan? Panjenengan kalau masih bujang sholat zuhur dapat satu, umpamanya. Ya maaf yang bujang. Begitu punya istri keluarga, an-nikahu barakah wal waladu rahmah, langsung naik 70. Jadi sholatnya orang nggak punya istri sama punya istri ini beda. Begitu pakai istiwa, laula asyuk ala umati lamatum istiwa, naik 70 lagi. Nah, 70, 140. Kalau berjemaah, nah ini. Kalau berjemaah, ini 27. Dan 27 lagi. Ini umat Nabi Muhammad ini ibadahnya sedikit, umurnya pendek, tapi pahalanya yang besar, Maka tinggal 5 sholat itu jangan ditinggal. Ya. Kalau perintah lain diterimanya di perintah puasa, perintah zakat diterima di bumi, mereka itu menyampaikan. Tapi perintah sholat ini langsung dari Allah Nabi Muhammad. Sehebat apapun kita, kalau meninggalkan sholat tidak ada artinya, sungguh tidak ada artinya. Jangan pernah meninggalkan sholat dan melaksanakan sholat ini jangan buru-buru. Ya, karena Nabi Muhammad sendiri pernah menyuruh orang yang sholat ini tidak sholat 3 kali sholat, kembalilah kamu sholat, kamu belum sholat. Ya, sholat lagi kata Rasulullah, kembali lagi. Sholat itu Bapak Ibu harus ada ilmunya. Ya, ketika sujud, ruku ada tumakninanya, iktidal ada tumakninanya, sujud ada tumakninanya. Duduk atau ada sujud atau ada tumakninanya. Jangan sampai seperti doa Rabbi firli warhamni dan seterusnya. Ini betul-betul kita hayati. Ya, biasanya biasanya orang yang sholatnya buru-buru nggak ada tumakninah. Ini tumakninah ini rukun. Kalau tumakninah ditinggal bisa batas. Biasanya orang yang meninggalkan tumakninah, wow. Nah kalau berdirinya seperti ini, waktu berdiri, ketika rukuk, Allahu Akbar subhanallahil. Ketika bangun lagi harus bertegak lagi. Jangan sampai sebelum rukuk berdirinya begini, subhanallahil begini, sampai Allah dimana beda langsung turun lagi. Dan biasanya orang begitu jarang sholat berjamaah. Orang kalau sudah istiqomah sholat berjamaah jarang, mungkin tidak ada imam yang mengajari sholat itu. Pasti imam itu paham betul. Ada tumakninahnya tenang. Begitu bangun, sami Allahu liman hamidah, berdiri tegak, baru baca Rabbana. Walaupun hanya itu sunat hayat, Rabbana lakal hamd. Tetapi rukunnya adalah tumakninah. Bacaannya tidak menjadi rukun, tapi tumakninahnya yang menjadi rukun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya minta maaf ya apabila ada banyak yang kurang berkenan. Semoga sebetulnya saya sudah biasa karena duduk dekat Ustaz Syafiq ini hanya kan beliau yang biasa kata orang seperti saya ini memang sudah nggak punya ilmu, tambah grogi, tambah gemetar, hilang semua. Nah orang yang sudah menghafal hadis ini kalau gemetar, grogi, nah ini mudah sebetulnya tenang ini. Kalau orang grogi itu nggak bisa. Hilang semua. Nah, saya memang sudah nggak punya ilmu, tambah grogi. Tapi mudah-mudahan walaupun sedikit, kurang lebihnya mohon maaf, walaupun sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua terutama panitia Isra Mi'raj ya dipertemukan nanti di surga Allah bersama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan panjenengan yang hadir semua ini diberikan kesehatan, diterima semua ibadahnya dan semuanya dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.